Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Teknik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Budi Dharma. Kelas TI P1804. 1804 ya. Pak. Oke, ya, untuk materi tentang mikroprosesor pertemuan awal saya sedikit membuat yang sudah ada di PowerPoint ya. Anda bisa nanti simpan nomor saya ya, nomor di itu kan ada NIDN saya, jika diperlukan nanti bisa disimpan. Kemudian di email saya sudah berubah karena kepenuhan. Jadi di iksanfariduri160686@gmail.com. Itu gunanya untuk mengumpul tugas. Nanti Anda bisa lihat di slide yang sudah saya berikan, kemudian link YouTube yang sudah saya berikan. Oke, kemudian perkuliahan daring online ini saya menggunakan platform ya, empat platform. Yang pertama Google Classroom, yang kedua Zoom, yang ketiga YouTube, kemudian ada WA Group. Jadi ada 4. Zoom ini untuk nanti live, 7 kali live ya. Itu peraturan 7 kali live streaming. Kemudian 7 kali offline yang digunakan. Kemudian di YouTube nanti untuk men-share video ini, setiap live saya kerekam. Jadi siapa-siapa aja yang hadir itu nanti direkam di sini, ya, direkam. Itu nanti akan saya share di YouTube. Semua materinya saya akan share di YouTube. Oke, lanjut kita mengenai kontrak perkuliahan. Seperti biasa, kontrak perkuliahan yang saya gunakan ada tugas, ada absensi, kemudian ada yang disebut dengan ujian UTS, kemudian diakhiri dengan ujian akhir semester. Saya ingin bertanya, yang hadir pada hari ini sudah dilihatkah nilainya? Sudah, Pak. Mantap. Mantapkah nilainya? Lumayan, Pak. Ada yang jelek? Lumayan, Pak. Lumayan, ada yang jelek nggak? Itu nilai semuanya A saya berikan. Kalau ada nilai jelek, bilang lapor. Apa? Ada nilai D? Banyak, Pak, banyak. Banyak, Pak, banyak. Nilai D? Ada itu Pak, pasti Pak ada. Nilai lain, Pak. Hah? Saya ngasih nilai A sama B plus ya. Kalau nilai D sama A itu tidak ada. Nanti Anda bisa jumpai Prodi. Tolong silakan komplain nilainya. Ya, jadi saya tidak ada memberikan nilai jelek. Jangan beranggapan Anda saya berikan nilai jelek. Tidak. Semua nilai sudah saya berikan yang terbaik. Itu A sama dengan B. Thank you, Pak Kemudian Terima kasih, Pak kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini mengenai materi perkuliahan ya. Nah, jadi berbicara mikroprosesor ini agak pening-pening nanti sedikit. Kita berbicara nanti jenis atau sejarah dari mikroprosesor itu terbentuk. Kemudian ada sejarahnya. Kemudian komponen-komponen prosesor. Kemudian bagian dan jenis-jenisnya itu nanti ada di materi berikutnya.
Kemudian nanti akan saya singgung halaman nanti mengenai penjadwalan prosesor, metodenya yang seperti di arsitektur. Saya akan ulangi lagi itu di metodenya yang pertama dengan FIFO, first in first out, kemudian SJF, kemudian round robin. Oke, inilah struktur dari arsitektur dari komputer, dari mikroprosesor. Anda bisa lihat blok diagramnya. Bisa lihat dari blok diagramnya. Itu terdiri dari ada clock, ada MPU, kemudian ada ROM ya. ROM ini artinya read only memory. Kemudian ada namanya RAM. Kemudian ada namanya modul I/O. Jadi kita berbicara mikroprosesor itu singkatan dari mikro dengan prosesor. Mikro artinya kecil, prosesor artinya sebagai sentral ya. Sentral untuk mengendali semua kegiatan-kegiatan yang ada di komputer. Ya. Ada juga yang bilang di mikroprosesor itu berbicara tentang CPU. Sebenarnya berbeda kalau kategori CPU itu semua tempat peletakan komponen-komponen yang ada di komputer. Contohnya ada motherboard, dan ada memori, ada hard disk, ada USB, ada Bluetooth, ada VGA. Nah, itu yang ada di CPU. Mereknya itu yang sangat berkembang sekarang adalah AMD. Kemudian ada Apple, ada Vio ya, ada IBM, Intel ya. Oke, lanjut ke karakteristiknya. Jadi nanti kita bisa lihat karakteristik mikroprosesor itu. Yang pertama adalah ukuran pada bus ukuran pada terminal data. Ya, kemudian ukuran dari terminal data eksternal. Nanti. Kemudian ada namanya ukur alamat memorinya. Kemudian kecepatan dia untuk mentransfer dan menerima data yang diberikan oleh CPU melalui memori. Kemudian ini komponennya seperti di arsitektur. Kita sudah pelajari itu. Pertama ada namanya register. Register ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu tempat penyimpanan sementara data. Kemudian ada yang bersifat namanya ALU. Kalau berbicara ALU artinya melakukan perhitungan dan logika. Kalau berbicara namanya perhitungan itu berbicara namanya aritmatik. Kalau berbicara logika itu nanti perintah-perintah yang digunakan. Ya, contoh ketika Anda mempelajari namanya algoritma, di situ ada perintah-perintahnya. Ya, logika apa yang dipakai, Pak? Contohnya kalau di bahasa assembly atau bahasa mesin, instruksi-instruksinya apa? Contohnya move, kemudian ada namanya add, kemudian ada namanya chal, kemudian ada namanya sub, kemudian ada namanya if, ya di sini di aritmatik ya, aritmatik logiknya. Kemudian ada namanya CU atau disebut dengan namanya timing dan control unit. Ya, instruksi program yang digunakan untuk mengkode-kode. Nah, kemudian fungsi utama mikroprosesor yaitu sebagai unit pengendali ya atau sentral ya, makanya disebut dengan kategorinya Central Processing Unit. Ya, ini Anda bisa baca nanti materinya. Kemudian ini 5 macam mikroprosesor dilihat dari sistem operasinya ya. Dilihat dari sistem operasinya. Kita bisa lihat yang pertama ada 4 bit. Kenapa 4 bit, Pak? Apa beda bit sama byte? Kalau bit itu di sistem operasinya ya. Kalau byte itu kapasitas yang ada di jaringan. Bersifat namanya contohnya ketika kita mendownload
mendownload suatu data, mendownload game, mendownload program, mendownload film, itu kapasitasnya byte, bukan bit. Bit itu kategorinya ke sistem operasinya. Ya. Kemudian di 8 bit, 16 bit, sampai dengan 64 bit. Ini digunakan ketika Anda belajar sistem operasi khusus untuk namanya penginstalan software, contohnya di software Linux, software Windows, Office, dan lain-lain aplikasi yang digunakan. Oke, kemudian ini cara kerjanya. Sistem ini dapat memperbaiki inputan yang ada di instruksi program. Ya, microprocessor memiliki bahasa namun memiliki dasar ya. Memiliki dasar berbeda dengan nama prinsipnya. Kemudian dia mengerjakan fungsi sesuai dengan logika aritmatika yang ada di tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan datanya ada di register. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Silakan. Tuanus, ada pertanyaan? Keren. Hasan. Silakan. Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu? Joyce? Mika? Ayo silakan. Ada pertanyaan mengenai perkuliahan? Dewi Marta? Nanti bahannya bisa dibaca di Google Classroom ya. Ini hanya pengantar untuk pertamanya. Kemudian di RPS juga sudah ada. Nanti akan saya berikan. Rina Mardiana. Milton, ada pertanyaan Milton? Tidak ada, Pak. Silakan. Kita live ini bukan untuk nonton-nonton biasa aja deh.